At the very roots of colonialism in West Papua is racism. The report published this year by Human Rights Watch detailed explain that since Indonesia take over West Papua on May 1st, 1962. Pada tanggal 25 April 2025, Octavianus Mote, Wakil Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, menyampaikan pidato penting dalam sidang Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Masyarakat Pribumi di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Mote menyoroti penderitaan rakyat Papua Barat yang menghadapi ancaman genosida, ekosida, dan etnosida. Ia juga mengajak masyarakat adat Papua untuk bangkit membela, melindungi, dan mempertahankan harkat serta martabat mereka dari ancaman kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme. Demikian ditulis odiu.com dan wartaples.com. Forum Permanen PBB untuk Masalah Masyarakat Pribumi merupakan badan penasihat tingkat tinggi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 28 Juli 2000. Forum ini memiliki mandat untuk menangani isu-isu masyarakat adat terkait pembangunan ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Kehadiran dan pidato Octavianus Mote di forum ini mencerminkan upaya United Liberation Movement for West Papua dalam mengangkat isu-isu masyarakat adat Papua Barat ke tingkat internasional, dengan harapan mendapatkan dukungan global untuk perjuangan mereka. Sebelum kita menyimak pidatonya, siapa Octavianus Mote? Octavianus Mote adalah seorang aktivis dan pemimpin politik asal Papua Barat, yang dikenal luas sebagai wakil United Liberation Movement for West Papua. Sebelum terjun ke dunia aktivisme politik, Mote merupakan seorang wartawan senior di harian Kompas. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kompas di Papua dan dikenal karena liputannya yang berani, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan di tanah Papua. Karena tekanan politik dan situasi keamanan yang memburuk, ia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi dan aktivitasnya di Amerika Serikat. Di sana, Mote mengambil keputusan besar untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua dibentuk di Port Vila, Vanuatu, sebagai hasil penyatuan 3 kelompok pro-kemerdekaan utama, West Papua National Coalition for Liberation, National Federal Republic of West Papua, dan National Parliament of West Papua. Mote memainkan peran kunci dalam memperoleh pengakuan internasional, termasuk status pengamat bagi United Liberation Movement for West Papua di Melanesian Spearhead Group pada tahun 2015, sebuah langkah signifikan dalam upaya internasionalisasi isu Papua. Pada konferensi tingkat tinggi United Liberation Movement for West Papua kedua, yang diadakan di Port Vila pada Agustus 2023, struktur kepemimpinan baru diumumkan, dengan Menasa Tabuni terpilih sebagai presiden dan Octavianus Mote sebagai wakil presiden. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya perjuangan dari dalam Papua Barat, namun tetap menjaga jaringan solidaritas internasional. Dalam berbagai wawancara, termasuk dengan Indo Progress, ia menegaskan bahwa tidak ada masa depan bagi orang Papua di bawah Indonesia. Mote juga aktif berbagi kesaksian tentang penderitaan rakyat Papua di forum-forum internasional, termasuk dalam pertemuan dengan komunitas diaspora di Amerika Serikat. Dengan pengalaman sebagai jurnalis dan aktivis, Octavianus Mote menjadi salah satu figur sentral dalam gerakan kemerdekaan Papua Barat, menggabungkan pendekatan diplomatik dan media untuk menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Beliau menyoroti berbagai bentuk penjajahan tersembunyi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap rakyat Papua, yaitu: pertama, pelanggaran HAM di Papua menjadi masalah serius. Kedua, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di Papua Barat mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat. Ketiga, Papua Barat berada dalam cengkeraman penjajahan terselubung, yang ditopang oleh kehadiran militer dalam jumlah besar, yang disebut slow motion. Keempat, penjajahan Indonesia berlangsung dalam bentuk pemusnahan budaya dan identitas masyarakat Papua. Kelima, Papua Barat, hingga saat ini, masih menuntut hak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum yang adil dan bebas. Berikut pidato Octavianus di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada 25 April 2025. We in the Pacific area entering a critical year in our collective struggle against colonial powers that continue to control our land. In West Papua, under the same colonial logic, our people are facing genocide, ethnocide, and ecocide.
They are not just our words. They are backed by academic research and human rights organizations, United Nations Human Rights Charter and a treaty body, as well as acknowledged by various UN special rapporteurs. At the very roots of colonialism in West Papua is racism. The report published this year by Human Rights Watch explains that since Indonesia take over West Papua on May 1st, 1962, a nation of Indonesia, not government, but a nation of Indonesia, practicing racism against West Papua people. Over the past 5 years, the Indonesian government has handed over our natural resources to both national and international corporations through its so-called ombudsman law or ombudsman mechanism, sacrificing the rights and lives of indigenous Papuans. The exploitation is coupled with the forced division of Papua into 6 provinces, despite mass protests from our people. Alongside this, Indonesia has deployed 3 battalions in each district, where in this area our population of less than 50,000 people. So they are placing 45,000 troops there. Since 2018, there's a military operation going on in West Papua. As I speak here, there are 80,000 indigenous Papuans in this place from their homeland. In this light of this and based on the principle of the responsibility to protect R2P, we argue the United Security Council to ensure the application of international humanitarian law in West Papua to protect innocent civilians in West Papua. Secondly, in line of UN Decolonization Agenda 2021-2030, we call on United Permanent this forum on indigenous issue to follow up on the 2013 study on colonialism in Pacific. The next 5 years is crucial. As the previous years, I wish to echo the forum's renewed call to the government. I thank the representatives. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.